angin sejuk merasuk ke dalam jiwa raga sehingga mudah aku tunaikan 11 rakaat. Hashtag tahajud bro. Ya kan kalimatnya kan dia dipuitis-puitis. Jadi ya Allah, beratnya resiko tantangan beramal soleh di zaman sekarang. Ini beneran, makanya ayo kita cari posisi bagaimana ketika kita berbuat baik, beramal soleh itu orang lain nggak tahu. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi buat kita. Ini penting karena ya rugi ya kalau dikit-dikit kita ya selfie, baru sholat duha cekrek, OTW duha sambil selfie dan sebagainya. Ya Allah. Nah maka dari itu ketika bersedekah, berinfak, beramal soleh, caranya apa? Rumusnya ada 2, lakukan, lupakan. Lakukan dan udah lupakan. Amal baik, jangan amal buruk. Lakukan, lupakan. Mencuri, lakukan. Bukan ya. Maksiat, hati-hati dengan maksiat ini. Maksiat itu ya Allah akan menutup langkah jalan kita. Maksiat itu kan gak harus yang namanya mohon maaf zina, apalagi khamar, apalagi judi, enggak. Maksiat itu bisa kita ngomongin orang, itu ngomongin teman tuh bahaya. Mbak Yu, jenengan bisa ngerti lho. Anu lo saiki si Amin duwe anu. Itu bahaya. Hati-hati, ini ngasih contoh, bukan ngasih contoh maksudnya. Ya Allah, itu maksiat. Hati bermaksiat sama. Ketika hati kita ngomong, Ustaz ya. Nah itu hati-hati, langsung istighfar segera. Ya, karena maksiat, dosa itu menutup langkah kita. Seperti kalau kita naik mobil, nih ya, coba bayangkan naik mobil, hujan deras turun. Itu otomatis kaca mobil kita ketutup. Kira-kira kita masih bisa melaju enggak? Enggak bisa karena ketutup. Caranya gimana? Nyalakan wiper. Nah, wiper itu ibarat seperti istighfar. Makanya kita sering-sering istighfar. Dan istighfar itu merupakan nikmat kalau kita masih diberikan kesempatan untuk istighfar. Mohon maaf ini ya, saya 2 bulan ke belakang, 2 bulan yang lalu ketemu ibu-ibu di terminal Jombor. Saya pas lagi nganter orang mau ke Magelang karena kehabisan bis katanya. Oh yaudah saya jemput, saya antarkan. Lupa bawa uang cash gitu ya. Saya mau nyari ATM, sepi di situ udah mulai sepi. Ada ibu-ibu. Saya nanya baik-baik. Ibu, ATM di sini di mana ya Bu? Ibunya balik kanan, ketus. Apa? Ya beliau usianya paruh baya. Saya baik-baik. Maaf Bu, ATM di sini di mana ya? Jawabannya ya Allah, mohon maaf. Aku ki wong goblok, ra ngerti apa-apa, ngertiku mangan karo ngamen. Jawabannya itu. Langsung saya kesel. Maaf udah. Tapi yang ada di pikiran saya, ya Allah, di usia beliau yang segitu harusnya mungkin sudah ya duduk bercengkerama dengan anak cucu gitu ya. Tapi masih disibukkan dengan urusan mangan ngamen. Kapan beliau bisa bermunajat kepada Allah? Kapan beliau bisa beristighfar kepada Allah? Saya hanya mikirnya itu. Allah, makanya kita nikmat masih bisa beristighfar. Di tengah-tengah kita bekerja banyak-banyak istighfar. Bisa jadi Allah bukakan langkah-langkah kita. Karena istighfar itu bukan hanya urusan ampunan dosa, bukan. Terlebih lagi wujud dosa, ya, rezeki dan sebagainya. Kalau ingat maksiat, dosa, dan kita harus istighfar. Ingat lagunya siapa itu? Grup band Wali. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apa kan kau buat? Kau takkan selamat, dirimu pasti habis dan tamat. Bukan ku sok taat sebelum terlambat. Ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat. Ingatlah masih ada akhirat. Astagfirullahaladzim. Ingat
mati. Ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma kali. Hai atuh. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat. Sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Ya, kurang musik ini. Ya nggak apa-apa lah ya. Jadi ingat, yuk kita istighfar yuk bareng-bareng yuk. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Nah, ini kalimat istighfar yang kita nikmati. Lagi gak enak sama teman gitu ya, ada teman mungkin berbuat apa gitu ya, astagfirullah. Iya, teman-teman mungkin tinggalnya masih ngekos misalkan ya, cucian banyak, astagfirullah. Baru putus sama si dia, astagfirullah. Iya, jadi masalah itu bisa ada solusi ketika kita istighfar dulu. Jangan langsung kita tuh langsung nyari solusi saja, mengesampingkan Allah, mengandalkan ilmu, mengandalkan relasi, mengandalkan pengalaman. Allah ditinggalkan, rugi. Makanya istighfar itu salah satu penyelamat buat langkah kita ke depan. Rezeki seret itu di istighfar lumayan bisa, ya. Karena kita itu jangan mengandalkan semua yang kita miliki. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Ya itulah ya, ini ada tanya jawab kalau nggak salah. Selanjutnya yang keberapa sekarang? Ada 7. Tadi yang berapa? 5 ya. Yang ke-6 berarti ya. Yang ke-6 golongan yang akan dapat naungan Allah kata Nabi SAW adalah rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah. Seseorang yang didatangi oleh lawan jenis. Laki-laki didatangi oleh perempuan, atau dibalik lah ya, perempuan mendatangi laki-laki. Sama aja. Itu yang ngedatangin ini ngajak berbuat perbuatan negatif, menjurus pada zina. Tapi yang diajak ini malah menolak, tidak mau. Penolakan sikap, penolakan seperti ini besok di hari yaumil mahsyar akan dapat naungan Allah. Nih kalau kita di posisi ini, rugi men. Enggak. Ini pernah terjadi oleh Nabi kita, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dipaksa, diancam oleh siapa? Zulaiha. Padahal siapa sih Zulaiha ini? Zulaiha mana ada? Hanya ada Zulaiha di sini mah? Mana Ucup? Tinggal Yusufnya nih. Ya Allah, Zulaiha itu bukan hanya, beliau itu ibu angkatnya. Jadi Nabi Yusuf itu dulu diangkat sebagai anak, ibu angkatnya, kemudian apa? Majikannya, ya. Tapi beliau udah punya suami. Tapi karena ketampanannya Nabi Yusuf ini, masya Allah, ingat ya, Nabi Yusuf itu ketampanannya merupakan mukjizat. Beda tampannya Nabi Yusuf dengan tampannya orang zaman sekarang jauh. Kalau orang zaman sekarang, kalau ada orang tampan,
gitu ya, duduk bersebelahan dengan orang yang ya kurang tampan gitu. Itu kalau kita lihat seperti langit dan bumi. Zaman sekarang ya, seperti contoh, siapa sih yang paling tampan sekarang di dunia? Halo? Kok nggak ada ini ya? Nggak ada lah ya. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam itu ketika beliau bersanding, duduk atau berdiri dengan orang-orang di sekitarnya, itu orang yang ada di sekelilingnya, di dekatnya, ikut kena ketampanan Nabi Yusuf. Masya Allah. Inilah mukjizat bedanya di situ ya. Nah, Nabi Yusuf tampan, Zulekha sebagai ibu angkatnya, ya Allah, gak kuat ya. Awalnya mencintai Nabi Yusuf itu menyayanginya seperti sayangnya ibu terhadap anak waktu masih kecil. Tapi ketika sudah dewasa, berubah rasa sayangnya antara lawan jenis. Dipaksa Nabi Yusuf masuk ke ruangan khususnya Zulekha, diminta untuk ya gitulah, bahasa Al-Quran Yusuf Haidar, bahasa kita Yusuf Rene. Apa jawab Nabi Yusuf? Mau. Tuh lihat, padahal di ruangan itu nggak ada orang, yang ada iblis sibuk ngucapin Yusuf, Yusuf, rugi Yusuf, kapan lagi .com. Gitu lah, dia nyemon sponsor kan, jadi sponsor utama itu. Padahal digambarkan di Al-Quran walaqad hammat bihi wa hamma biha. Di hati Yusuf itu memang ada rasa ingin. Oh ya, lu nanggung nih gitu, ada. Tapi karena iman, Nabi Yusuf seolah-olah digambarkan dalam berbagai riwayat seolah dia tuh melihat wajah ayahnya Nabi Yakub yang sudah puluhan tahun gak ketemu. Itu melambai-lambai, Yusuf, ojo. Nah, kalau bahasa kita, mohon maaf. Ya Allah, akhirnya Nabi Yusuf lari kabur, dikejar sama Zulekha. Ya Allah, tuh memaksanya sampai segitunya. Nah ini kalau terjadi sama kita dan kita menolak, Masya Allah, kita akan dapat kenal dengan Allah. Apalagi sekarang, janjiannya di mana itu? Di Burjo. Oh kurang bagus. Oyo. Enggak. Lanjut. Dan yang terakhir yang akan dapat naungan Allah adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Seseorang yang dalam kondisi sendiri, sepi gitu ya, entah itu di kamar lagi sendiri atau di sepertiga malam terakhir kita bangun, ambil kesempatan ini munajat kepada Allah, mengingat Allah, hanya mengingat Allah saja, atau mengingat kebesaran Allah, kemurahan Allah, atau ingat dosa-dosa kita kepada Allah sampai menangis, meneteskan air mata. Orang yang melakukan ini akan dapat naungan Allah. Resikonya di zaman sekarang kalau lagi sendiri yang diingat justru malah HP. Betul? Ini HP nih. Makanya taruh HP. Ya, munajat ya Allah. Ingat kesalahan terhadap teman, ingat ini ya, sampai nangis. Ya Allah, nah, cari posisi ini insya Allah gratis kok ya, silahkan praktekkan. Nah inilah 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara 7 golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum diakhiri dengan doa, ada apa? Tanya jawab tidak? Kira-kira pertanyaan? Monggo silahkan. Bisa pertanyaannya yang sulit, karena semakin sulit pertanyaan dari jenengan, semakin mudah saya menjawab. Apa jawaban saya? Tidak tahu. Monggo silakan teman sekalian. Akhwat dulu boleh. Menangnya. Mau dari sini bisa ada atau akhwat yang putri? Hadiahnya umroh berbentuk voucher. Ada? Monggo silahkan. Bebas sesuai tema atau di luar tema boleh. Di luar tema boleh. Nah, boleh. Monggo silahkan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz, mau bertanya, mungkin di luar konteks, di luar tema gitu. Saya mau bertanya tentang ta'aruf. Ta'aruf, ta'aruf kan dikenalkan lewat wali ya, Pak Ustadz. Lewat wali, kita lihat cuma lihat biodatanya, biodatanya kan kita udah cocok nih, udah cocok, udah masuk nih. Terus di waktu hadiahnya itu kita ketemu, terus dalalah itu nggak cocok. Nah, kita nggak melanjutkan. Nah, ya. Terus taruh lagi nggak cocok lagi di hadiahnya. Nah, itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Ini real curhat. Saya nggak tahu kalau teman-teman ini masih ini ya. Baik, ta'aruf dengan si A, tidak cocokan, berarti Allah menggariskan belum jodoh. Ta'aruf lagi belum, ta'aruf lagi itu gimana hukumnya? Sah, boleh, ya. Karena ta'aruf ini hanya bahasa lebih Islami, ya. Bahasanya lebih Islami dibandingkan dengan selain ta'aruf itu apa namanya ya? Hah? PDKT, bisa PDKT lah ya. Jadi justru malah itu jalan yang dihalalkan dalam Islam. Ta'aruf juga ada batasannya, ya, tidak bukan berarti sudah cocok terus bisa ya segimana maunya, enggak boleh. Dan ta'aruf ini harus ada yang menjembatani. Ya, ada jembatannya siapa? Maksudnya kalau bahasa anak-anak ini kan mak comblang bahasanya ya. Jadi yang menengahi bisa lewat tukeran CV gitu ya, atau apa namanya, bertemu langsung, atau ya gimana lah kriteria yang diinginkan, dibolehkan, sah. Dan kecocokan itu ingat, ada yang dari mata turun ke hati, itu yang paling lumrah, yang paling ya biasa di mana-mana, yang standar. Tapi yang mahal, yang berbeda adalah yang tumbuhnya dari hati langsung menyeruak ke panca indera semuanya. Ini mahal. Makanya mohon maaf ya buat yang lagi ta'aruf, Rasulullah sudah memberikan langkah jalan bagi laki-laki untuk menentukan pilihan wanita. Syaratnya 4. Tungkahul mar'ah bi arba'in. Dinikahinya wanita dengan 4 alasan. 1, li jamaliha, cantiknya. Jadi cari yang cantik dulu. Tapi kan cantik ini relatif ya. Menurut jenengan cantik, menurut saya